Biasanya anak-anak yang orang tuanya pengguna narkoba itu mendapat resiko 3 kali lebih besar mengalami pelecehan seksual, pelecehan fisik, dan emosional. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Di Sonora Siang ini sesi terakhir. Sonora Siang jangan ada narkoba di antara kita. Di antara kita yang ada mic doang ya, sama hand sanitizer ya. Jangan sampai ada narkoba. Oke, setidaknya dari pemerintah sendiri sudah ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, semuanya kan baliknya ke keluarga lagi ya, kami. Iya, benar. Karena apapun yang sudah dilakukan pemerintah, sehebat apapun program mereka, kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat, dari keluarga, ya sia-sia aja. Oke, jadi apa yang harus diperhatikan oleh keluarga? Apa yang harus dilakukan keluarga? Bagaimana menciptakan keluarga yang jauh dari narkoba, kami? Ya, jadi sebenarnya pembentukan keluarga itu kan dimulainya bukan dari setelah baru menikah ya. Seharusnya itu sejak sebelum menikah mereka sudah calon-calon pengantin ini, remaja-remaja ini yang bakalan akan menjadi orang tua itu sudah dikasih pemahaman, pengetahuan, keterampilan yang cukup untuk menghindari narkoba itu. Itu sih intinya. Nah, alhamdulillah memang tadi Mas Ardi juga udah cerita kan ada program kerjasama ya dengan Dinas PPKB atau BKKBN untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin supaya mereka bisa belajar ya, bisa mengerti bagaimana menghindari narkoba nanti dalam keluarganya sendiri. Dan jika mereka sudah terlanjur menggunakan narkoba, kita masih buka kesempatan untuk mereka bisa bersih lagi gitu ya. Jadi bisa memulai lagi lembaran baru nanti ketika mereka sudah membentuk keluarga baru. Karena begini, kita nih sekarang yang mirisnya itu Mbak Rin, kita kan khawatir itu kan anak ya, takut anak. Nah sekarang kenyataannya kita lihat lagi fakta, ternyata malah orang tua yang make, kan gitu ya. Nah, yang jadi, kemarin itu juga ya, iya, yang heboh itu ya. Kalau anak terjerumus masih ada orang tua yang mendampingi dan membantu mereka untuk melewati masa-masa sulit tadi. Tapi kalau orang tua yang make, terus anak gimana? Nah, anak sama siapa? Nah ini yang sebenarnya kita khawatirkan gitu. Karena berdasarkan penelitian itu kalau orang tua sudah kecanduan narkoba biasanya tidak akan mampu memberikan perlindungan secara fisik, emosi ya kepada anaknya. Jadi biasanya anak-anak yang orang tuanya pengguna narkoba itu mendapat resiko 3 kali lebih besar mengalami pelecehan seksual, pelecehan fisik, dan emosional. Mereka jadi tidak aman di rumahnya sendiri. Dan sebagian besar dari mereka juga akan ikut mencontoh perilaku orang tuanya. Waduh. Makanya kejadian kayak tadi yang di awal Mbak Rini bilang, satu keluarga duduk bersama satu meja menikmati sabu-sabu gitu ya misalnya. Nah kan ini kan berbahaya sekali. Dan anak-anak yang orang tuanya ketahuan menggunakan narkoba itu pasti akan dikucilkan di lingkungan, di pergaulan, di teman-temannya, sehingga menghambat perkembangan mereka sendiri untuk maju mengasah potensinya gitu. Walaupun mereka mungkin sebenarnya belum terpapar. Tapi kan kalau orang tuanya sudah dikenal masyarakat pemakai gitu ya, ini anak-anak yang tidak bersalah jadi ikut dijudge oleh masyarakat ya, karena ikut mendapat dampak dari stigma yang tadi Mbak Rini bilang. Jadi supaya stigma itu bisa hilang, ya agen-agen perubahan dari yang disebutkan Mas Ardi tadi itu harus bekerja secara optimal supaya masyarakat itu bisa paham ya bahwasanya tidak ada yang perlu ditutupi ya, dan itu bukan aib karena itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan masyarakat yang bersih narkoba. Jadi kembali ya, fondasinya itu di keluarga itu Mbak Rin pasti kembali kepada 8 fungsi keluarga ya. Harus bisa menerapkan fungsi bagaimana orang tua menanamkan ajaran agama buat anak-anaknya. Karena kalau anak-anak sudah punya iman yang kuat ya, ketakwaan yang lebih tinggi, pasti akan lebih mampu menangkal
bahaya narkoba tadi. Hmm. Juga fungsi perlindungan. Hmm. Ya, ketika anak merasa aman di rumah, dia tidak akan perlu cari perlindungan di luar. tidak akan mencari perlindungan, tidak merasa harus masuk dalam komunitas teman-teman yang mungkin dianggapnya hebat kalau pakai sabu, kan seperti itu ya. Perlindungan, cinta dan kasih sayang. Jadi orang tua harus selalu memberikan perhatian, kasih sayang. Komunikasi juga sangat penting, Mbak Rin. Jadi tidak ada gunanya rumah yang mewah, ya, kamar yang nyaman, ber-AC, tempat tidur yang empuk, ya, pembantu ada di mana-mana, ya, tapi kalau orang tua tidak pernah hadir ketika anak punya masalah, tidak pernah berkomunikasi. Jadi orang tua itu memang perlu loh belajar komunikasi efektif dengan anak. Bagaimana cara mengetahui anak terjerumus atau tidak? Salah satunya kan adalah metode komunikasi, Mbak. Benar sekali. Ya, bagaimana cara orang tua bertanya sehingga anak itu mau cerita sendiri. Tapi kalau orang tua nanyanya kayak polisi, nanyain maling, interogasi gitu ya, nanyain maling, ya nggak akan mungkin ngaku, ya kan? Iya, Misalnya, takut ya. kamu mama lihat sekarang ini sudah mulai jarang ikut-ikut remaja masjid pakai narkoba ya. Nah, langsung ada gitu stigma ya. ya, stigma negatif. Jadi orang tua juga harus punya keterampilan ilmu ya, berkomunikasi dengan anak, menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, seperti anak merasa ini orang tua kayak sahabat ya, enak juga diajak ngobrol ya, gitu. Asik juga, nggak jauh beda dengan ngobrol sama pacar gue gitu ya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, trik-trik seperti ini orang tua harus tahu. Fungsi ekonomi juga penting. Karena ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak kadang-kadang karena alasan ekonomi juga jadi pengedar. Karena dapat duit jadi pengedar itu gampang banget. Benar. Gitu. Jadi kurir itu gampang banget, cuma ngantar ke sana, ngantar ke sini, duitnya banyak. Kepengen beli HP, kepengen beli apa saja bisa gitu ya. Faktor pergaulan ya. Tapi kalau dari rumah perisainya sudah kuat, bagaimanapun hebatnya pengaruh lingkungan, anak-anak sudah punya tameng, kan begitu. Oke. Itu sih, Mbak Rin. Oke, sebenarnya kalau sudah itu kan langkah antisipatif. Antisipasi, iya betul. Nah, kalau sudah terjerat kadung nih, sudah terlanjur, bisa sembuh nggak, Mbak Ayu? Terus seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dan yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau untuk pengguna narkoba sendiri ya, memang tidak ada kata sembuh untuk pengguna narkoba. Jadi kita hanya bisa katakan dia pulih. Nah, jadi sekalipun si pengguna narkoba ini sudah menjalani rehabilitasi, nah sepulangnya dari panti rehab, kita tetap belum bilang dia sembuh. Kita hanya bisa katakan pulih. Karena apa? Di dalam narkoba ini ada sifat yang namanya sugesti. Sugesti ini dorongan dan keyakinan untuk ingin lagi pakai. Jadi sebenarnya, Mbak, pengguna narkoba ini sebenarnya dia sudah merasakan, aku ini bermasalah, tapi aku susah untuk keluar dari sini. Jadi pernah ya di kantor BNN klien kami ke kantor gitu kan, pelajar SMP sampai nangis-nangis, dia tuh pingin, aku nggak mau pakai lagi, tapi otak aku ngajak aja gitu ya. Jadi rasa sugesti ini tadi memang terus akan hadir pada si mantan pengguna narkoba tadi sampai seumur hidupnya. Nah, memang rasa sugesti ini datangnya sebentar aja, tiba-tiba kepingin banget ingin pakai gitu ya. Nah, di masa-masa itulah dia sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari keluarga. Berarti ada pemicunya ya? Benar. Nah, jadi alasan datangnya lagi rasa sugesti itu tergantung, setiap orang berbeda-beda. Kali aja dia kesepian, depresi, menghadapi masalah, kemudian mendatangi tempat-tempat yang dulu dia pernah pakai. Nah, jadi seperti rasa rindu. Jadi ada istilahnya seperti kayak mantan juga gitu ya. Mengenang masa lalu. Nah, jadi rasa sugesti itu datangnya sebentar saja. Nah, di masa yang sebentar itu kita harus bisa mendampingi keluarga kita. Kasih motivasi, kekuatan, semangat. Tetapi hadirnya terus-menerus sampai seumur hidupnya. Itulah tadi, maka dikatakan tidak bisa sembuh. Efektif nggak kalau dijauhkan dari pergaulan yang lama gitu, Mbak Ayu? Nah, itu penting juga. Jadi dipindahkan gitu misalnya. Penting juga kita jauhkan dari teman-teman yang dulu pakai. Karena kalau mereka bertemu, itu bisa ngobrol lagi, bisa terkenang lagi. Muncul lagi rasa sugesti, ingin lagi pakai gitu. Iya, benar sekali. Berat memang ngelupain mantan. Langsung senyum-senyum Mas Adi. Curiga saya. Mantannya banyak mantan soalnya. Dia bingung yang mana nih yang mau diingat. Jadi kami di BNN itu dari pusat kita sudah ada namanya POS. Jadi BNN One Stop Service itu bisa dilihat di Google ya.
bukan promosi, cuma memang ada di situ. Jadi apapun ceritanya yang ada di lapangan, yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, pelaporan semua sudah ada di BOS. Di BOS ya. On PNN, on One Stop Service. Silakan. PNN One Stop Service. Silakan Berarti di Yang diakses. BOSnya 2. Silakan rekan-rekan dari Sonora, dari pihak-pihak yang ingin bertanya atau melapor. atau melaporkan atau ingin curhat di situ, curhat jangan tanya berapa nomor teleponnya, Mas hobinya Ardi. apa, jangan ya. Silakan Oke. itu laporan. Kalau misalnya ada pun pelanggaran di situ, silakan sampaikan. Oke. Ya, BOS, BOS, BOSS. Iya. BOSS. Sebelum kita closing, ada pertanyaan di sini dari Ibu Ira. Dari segi pola makan, ada nggak makanan yang mesti dihindari untuk memicu halusinasi? Sedikit saja mungkin Mbak Ayu. Gimana? Memicu halusinasi. Halusinasi Ada nggak makanan. makanan yang bisa memicu halusinasi seseorang? Makanan yang ada tidak makanan yang mesti dihindari untuk memicu halusinasi berkat obat-obatan itu ya? Karena Kalau halusinasi dari segi makanan itu tidak ada yang harus dihindari karena dia berbeda. Makanan itu kan yang dituju itu lambung. Sedangkan yang zat-zat jelek ini tadi tiga zat tadi itu kan yang diadu ke saraf otak. Ya. Oke. Tidak ada. Nggak ada ya biar nggak halu. Kecuali kalau tadi mau kurus ya harus hindari lemak. Halusinasi Pak, bukan kurusinasi. Oke, terima kasih loh Mas Ardi. Terima kasih juga Mbak Iya, Dewi terima kasih Ayu kembali, Mbak. dari BNN Kota Binjai jauh kesini sudah memberikan membuka pikiran kita. Oh seperti ini ternyata narkotika. Oh seperti ini efeknya. Dan terima kasih juga Kak Mei. Iya, sama-sama. Oke, kalau sahabat Sonora juga punya bukan pertanyaan sih, ingin mengajukan topik, bahas ini dong Rin, bahas ini dong Rin, boleh 081160409004.